Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, apa kabarnya? Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita sehingga kita lebih baik. Demikian juga saya menyampaikan salam, Shalom kepada saudara-saudara, para pendengar atau penonton video. Tuhan memberkati saudara-saudara juga, seperti Tuhan memberkati kami semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu hari Jumat, saya diberitahu oleh teman, kamu datang sini. Saya datang. Kamu ada sakit kencing manis enggak? Ada sakit gula enggak? Ada kolesterol enggak? Ada asam urat enggak? Saya bilang, saya enggak ada. Oh, enggak ada ya. Ada enggak orang-orang yang sakit gitu? Coba ya, saya ada teman sakit, tapi dia enggak mau datang. Lalu dia ceritalah bahwa dia punya air yang dikasih hidrogen. Jadi air itu dikasih hidrogen, jadi butiran-butirannya itu sangat kecil. Kalau kita saring itu, kalau kasih hidrogen itu bisa tembus. Dia mengatakan begini, di bagian tubuh-tubuh kita ini, kalau menggunakan air hidrogen, itu bisa menembus bagian-bagian yang tidak bisa ditembus oleh air biasa. Ya, hari Jumat itu, ya saya bilang bolehlah saya minum 1 botol. Jadi dia itu caranya air seperti air aqua atau air atarin atau apa, 1 botol kecil gini ya, dimasukin ke dalam mesinnya, dikasih hidrogen, terus harus diminum di situ juga gitu. Kalau dibawa ke rumah hidrogennya bocor gitu. Udah minum ya, saya kan nggak apa-apa ya. Ya udah itu jalan kaki pulang ke rumah ya, sampai di rumah biasa aja makan minum segala. Ketika saya nonton Metro TV sore-sore ya, atau mungkin sekitar jam 5, kenapa mata saya kok jadi gambar itu jadi jelas ya? Biasanya kalau Metro TV itu running tag-nya kan kecil ya, nggak terlalu jelas. Tapi kali itu lihat, loh kok jelas ya? Tulisan yang judulnya lebih jelas lagi. Wah. Lalu saya berpikir, jangan-jangan air hidro itu menembus ya saluran-saluran saraf mata saya yang dulunya kurang air, ditembus sama air itu, sehingga penglihatan saya menjadi jelas kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengatakan, yang menyembuhkan sakit itu bukan air. Yang menyembuhkan orang sakit itu adalah Tuhan. Tuhan bisa pakai air, Tuhan bisa pakai obat, Tuhan bisa pakai minyak, Tuhan bisa pakai pijit ya, atau Tuhan bisa pakai cara-cara yang kadang-kadang tidak umum dilakukan oleh manusia. Saudara, hari ini saya mengajak untuk berpikir dan melihat bagaimana Alkitab ya memberikan obat untuk menolong orang sakit. Jadi saya memberi judul obat orang sakit menurut Alkitab. Ya. Di dalam Alkitab ada tertulis Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa ya mengeluarkan karakter hati yang gembira, itu sakit itu 50% itu sudah tertolong. Cuman memang tidak mudah ya, ketika sakit bagaimana kita disuruh bergembira ya, bagaimana kita disuruh ketawa ya saudara, bagaimana kita disuruh bersukacita. Lagi sakit ya, bagaimana disuruh nyanyi ya Tuhan, Tuhan buka jalan, karena sakit ya, susah, tidak mudah saudara. Tapi walaupun tidak mudah,
kalau kita mau sembuh, mari kita belajar membangun hati yang gembira. Hati yang gembira itu bisa dinyatakan dengan senyum, dengan tertawa, dengan menyanyi, saudara. Ya. Hati yang gembira, kita nyanyi, saudara. Itu akan menolong. Ya. Firman Tuhan tidak menyebutkan hanya penyakit pilek saja atau hanya sakit batuk aja yang disembuhkan dengan hati yang gembira. Tidak. Artinya apa, saudara? Artinya sakit apa saja yang bisa dialami oleh semua orang, kalau kita punya hati yang gembira, ya saudara, saudara bisa sembuh. Paling tidak 50% saudara lebih baik, saudara. Nah, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kita jangan patah semangat, ya. Jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan orang lain, apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Jangan. Ya, walaupun kita ada penyakit, ada kesusahan, ya, saya mau sembuh. Kita harus bisa memberikan sugesti pada diri kita sendiri. Tuhan bisa menyembuhkan saya. Tuhan bisa menyembuhkan saudara. Saudara percaya kalau Tuhan berkuasa menyembuhkan segala penyakit? Nah, bila saudara percaya, ya, berikan sugesti-sugesti itu di dalam perkataan-perkataan kita, ya, di dalam hati kita, ya. Itu kita itu di dalam hati itu kita suka ngomong sendiri, ya. Ya. Tuhan tolong saya. Saya percaya Tuhan akan mengurangkan sakit saya. Saya percaya Tuhan bisa sembuhkan saya. Jadi bisa ngomong sendiri kepada diri sendiri, kepada Tuhan, ya. Nah, saya memberikan beberapa gambaran, ya, bagaimana orang itu sakit, ya. Saya ada gambar bagaimana orang itu, ya, sakit kepala, ya, saudara, sakit badan, ya. Nah, ini ada juga orang yang sebelah kiri ini orang yang sakit, ya, karena ada pertengkaran, ya, ada permusuhan, ya, ada dendam, ya. Ada juga orang yang kena gangguan setan atau roh jahat, saudara. Ya, orang bisa mengalami sakit, saudara. Ya, ya di kehidupan orang Kristen juga bisa mengalami seperti ini, ya. Saudara, halaman berikutnya saya ada mencatat, ya. Orang bisa sakit karena apa? Karena infeksi kuman, saudara. Karena virus, ya. Virus itu misalnya virus corona, ya, virus flu, ya, virus herpes, ya, itu virus, ya. Ada juga jamur. Jadi kuman itu lebih besar, virus lebih kecil, ya. Kalau jamur itu tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini bisa menjadi penyakit bagi kita kalau daya tahan tubuh kita, ya, menjadi lemah. Kalau kita sedang stres, kita mengalami banyak pikiran, saudara, kita bisa terserang penyakit jamur, ya. Tapi jamur ini agak jarang. Sekarang lagi rame virus, ya. Kalau kuman sudah sering, saudara, yang dikasih Tuhan. Nah, yang kedua yaitu orang bisa sakit karena intervensi atau dirasuk setan atau diintervensi oleh kuasa-kuasa roh jahat. Ya. Orang bisa sakit karena dikirimi barang-barang oleh orang yang tidak suka, saudara, dengan kuasa jahat. Ya, bisa dengan cara disantet, ya, bisa di metode-metode yang biasa dipakai oleh para dukun, ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Orang bisa sakit, ya. Orang bisa merasa badannya ditusuk-tusuk, padahal, ya, tidak kelihatan. Tapi ketika dioperasi memang ada jarum. Tapi bagaimana jarum begitu banyak bisa masuk ke dalam perut? Yaitu kuasa kegelapan, kuasa setan. Orang bisa sakit karena kuasa kegelapan, saudara.
Yang ketiga, ya ini orang bisa sakit karena emosi, karena pikiran, karena kejiwaan kita. Kalau orang ya tidak bisa tidur, itu secara kejiwaan, saya semalam tidak bisa tidur. Kalau kita bilang begitu, tidak lama kemudian bisa saja dia sakit kepala, ya sakit badan, ya. Itu secara kejiwaan otomatis, saudara yang dikasih itu. Atau orang ya mau ujian, aduh saya belum belajar, gitu. Bagaimana ya? Aduh takut kalau dia tidak dapat nilai yang bagus. Lalu ya bagaimana? Dia bisa keluar sakit mah, saudara. Bisa keluar gatal-gatal, ya. Bisa juga keluar penyakit-penyakit asma atau penyakit-penyakit yang lain, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau orang marah, ya saudara, emosi yang tidak terkendali, itu bisa darah tingginya mendadak naik, saudara. Kalau orang ya misalnya dia tidak sabaran begitu ya. Tidak sabaran, itu bisa kena penyakit juga, saudara-saudara. Jadi kalau orang itu emosinya mengalami gangguan, ya pikirannya mengalami gangguan, itu bisa berdampak penyakit di dalam tubuh kita. Mulai dari sakit yang ringan-ringan, sakit menengah, bahkan sampai sakit yang berat, saudara. Ya, ini jangan dianggap enteng. Stres, ya, itu menjadi pemicu penyakit ringan menjadi berat. Tidak ada penyakit jadi penyakit stres. Bukan berarti stres itu tidak baik ya. Tapi kalau stres itu bisa diatasi, itu membuat kita menjadi kuat. Bagaimana kita mengatasi stres, saudara yang dikasih Tuhan? Ya, kita harus mengatasinya. Bagaimana kita mengatasinya? Jangan takut. Jangan lari daripada stres. Kita hadapi stres itu. Dengan apa? Dengan berdoa, ya, dengan apa? Ya, pekerjaan itu harus dikerjakan. Jangan nunggu pekerjaan itu sudah banyak baru dikerjakan. Jangan, dicicil, saudara. Mulai lakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan dulu. Ya. Kalau saudara melakukan yang menyenangkan, ya berhasil, terus saudara mengerjakan pekerjaan yang kurang menyenangkan. Yang terakhir yang tidak menyenangkan, akhirnya bisa, saudara. Misalnya kalau orang suka cuci mobil, cuci motor, ya suka, wah dia sudah bersih motornya, mobilnya, wah senang, saudara. Lalu dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kurang menyenangkan. Misalnya bersih-bersih gudang, bersih-bersih rumah, bersih-bersih dapur, ya. Wah, kalau sudah lihat dapurnya bersih, wah dia senang, saudara. Lalu saudara mengerjakan pekerjaan apalagi yang tidak menyenangkan, yang membuat saudara bisa jadi stres, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, stres itu wajar di dalam orang hidup. Ya. Orang tidak mungkin tidak stres kalau hidup di dunia ini. Mahasiswa, siswa, pelajar, ya, pedagang, pegawai, hamba Tuhan juga stres, saudara. Kalau orang mengatakan saya tidak ada stres, ya itu tanda tanya. Mungkin dia nggak ngerti apa itu stres, saudara. Yang keempat, saudara yang dikasih Tuhan. Kita juga bisa sakit karena kelalaian orang lain atau karena dosa orang lain. Misalnya, ya, kita sedang jalan di pinggir jalan atau kita naik kendaraan di pinggir, tahu-tahu ada orang ngebut, ya, tidak terkendali, nabrak kita. Kita jadi sakit gara-gara apa? Orang lain yang lalai. Atau bisa juga yang berbuat kesalahan itu orang tua kita atau nenek moyang kita, saudara. Sehingga saya itu ada darah tinggi, ada kencing manis, ya, ada penyakit-penyakit turunan, saudara. Bukan saya yang salah, tapi
karena kesalahan orang lain atau kelalaian orang lain, lalu saya bisa menjadi sakit. Saudara bisa menjadi sakit. Saudara dikasih Tuhan, ada juga penyakit yang disebabkan karena dosa. Dosa yang dilakukan. Jadi kalau kita berbuat dosa, itu bisa kita menjadi sakit. Bukan hanya dosa seks ya, atau misalnya orang pergi ke pelacur gitu ya, lalu dia jadi sakit, itu memang bisa. Tapi juga bisa dosa-dosa yang lain, saudara. Kita jahat sama orang ya, itu bisa kita jadi sakit, saudara. Sakitnya apa? Mulai dari sakit kulit sampai sakit kanker itu bisa jadi, saudara. Jadi dosa itu tidak boleh dianggap enteng. Terlebih lagi ya, dosa-dosa yang menyebabkan penyakit. Yang tidak menyebabkan penyakit juga harus segera dibereskan. Karena masalah rohani ya, yang kita hadapi setiap hari, saudara. Kalau kita ya tidak setia kepada Tuhan, ya, tidak setia kepada gereja, ya, saudara tidak setia yang sudah diambil komitmen di hadapan Tuhan, saudara bisa sakit. Jadi sederhana, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dosa-dosa yang disebabkan karena masalah-masalah rohani, ya, itu kita tinggal datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong saudara, akan menyembuhkan. Ketika ya kerohanian kita beres dengan Tuhan, apa yang terjadi? Berangsur-angsur ya penyakit yang ada di dalam tubuh kita, itu menjadi baik, dan akhirnya saudara apa? Saudara mengalami kesembuhan. Kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan bisa pakai caranya, medianya. Saya sih kalau pelayanan biasanya ya, saya sakit apa? Saya sakit kanker. Saya berobat, saya sudah beli obat. Ada apa? Pajaka, ya ada daun sirsak, daun siri. Ada sekarang daun yang biru-biru itu. Saya bilang, nggak apa-apa, minum aja. Sesuai dengan aturan, Tuhan bisa pakai. Lebih-lebih di daerah ya, di gunung, yang tidak ada dokter, tidak ada apa, ya. Tuhan bisa pakai yang ada di tempat itu, saudara. Bahkan ya dalam keadaan terdesak, ludah pun bisa jadi obat oleh Tuhan. Saya pernah melakukannya, saya pakai ludah, ya. Ternyata di dalam ludah itu banyak sekali ya pembunuh-pembunuh virus, saudara. Saudara boleh coba, kalau saudara misalnya kecelakaan atau apa, saudara jauh dari obat apa, pertama-tama saudara kasih ludah. Dalam nama Yesus, Yesus yang menyembuhkan. Ya. Saudara, besok kok nggak apa-apa ya, kering saudara lukanya. Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan bisa memakai apa saja. Kalau ke dokter, ya nggak apa-apa. Tuhan bisa pakai dokter. Ya. Bukan berarti kalau kita ke dokter kurang iman, ya bertentangan dengan iman, saudara. Kalau kita mempunyai pemikiran teologi seperti itu, ya, tapi kemudian kita makan obat ke dokter, ya, saudara jadi tidak sembuh, karena tidak mempercayai kuasa Tuhan, bahwa Tuhan bisa memakai dokter, Tuhan bisa memakai obat, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat ayat-ayat yang berikut, ya. Ini di dalam Yakobus pasal 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Ya, di sini kalau ada jemaat atau saudara yang sakit, ya, memanggil para penatua. Jadi para penatua ini artinya itu pendeta, ya, atau penginjil, ya, atau majelis, ya, saudara-saudara. Jadi bila saudara sakit, ya,
Pak Yakobus, pemimpin gereja awal-awal ya, dia memberitahukan kalau ada yang sakit, panggil para penatua. Jadi mereka datang ya, mereka apa yang dilakukan? Supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saudara. Jadi pendeta itu ya, hamba Tuhan itu ya, kalau misalnya saudara sakit ya, saudara boleh telepon kepada saya. Saya adalah gembala daripada saudara-saudara yang lebih banyak mengetahui masalah-masalah yang sedang terjadi. Lalu ya mendoakan, mengolesnya dengan minyak. Saudara, mengoles dengan minyak bisa sembuh tidak? Bisa. Siapa yang menyembuhkan? Minyak atau Tuhan? Tuhan. Atau karena orangnya? Bukan, saudara. Kalau saya mengolesnya dengan minyak sembuh, itu bukan karena saya. Tapi karena Tuhan ya mau menyembuhkan orang sakit itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minyak yang dipakai pada abad-abad pertama itu bukan minyak zaitun saja, tapi sudah banyak ramuan-ramuannya, macam-macam ya. Ada serai, ada jahe, ada macam-macam itu ramuan-ramuan saudara dimasukkan ke dalam minyak itu. Ya kalau zaman sekarang kita itu minyak itu seperti balsam ya, seperti minyak angin saudara. Itu kan minyak itu bisa dipakai untuk segala macam, tahan sakit, sakit perut, batuk ya. Semuanya itu kalau menggunakan minyak itu bisa baik saudara. Jadi artinya apa? Artinya mengoles dengan minyak itu bisa minyak saja, tapi bisa juga artinya itu obat, saudara. Jadi kalau kita makan misalnya obat biogesik, panadol, ya, atau antibiotik, saudara, itu tidak menyalahi. Pada abad pertama ada dokter Lukas, ada tabib Lukas, saudara. Tabib Lukas dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan, untuk memberikan obat kepada orang yang sakit. Pada zaman sekarang juga, saudara. Kita bila berobat ke dokter, dioperasi, ya, dikasih obat, itu bukan berarti saudara kurang iman, tidak. Adik saya ya, itu paling tidak suka makan obat. Karena dia punya pemikiran begini, kalau makan obat berarti dia kurang iman, sudah. Jadi dia kalau sakit istrinya telepon, itu ya bilang suaminya ya, sakit tidak mau makan obat. Terus saya ngomong, kenapa kamu? Dia bilang begini, jatuh dari sepeda katanya. Oh jatuh Pak dari sepeda, terus matanya bengkak ya, di sininya basah luka ya, tangannya ya sakit katanya. Saya bilang, coba beli air infus ya, cuci lukanya supaya kering. Terus makan antibiotik ya, kalau kamu sakit makan panadol, berdoa. Itu mengoles dengan minyak itu bukan berarti bisa minyak saja, tapi juga bisa minyaknya di dalamnya ada obat. Jadi kamu jangan berpikir kalau makan obat itu saya tidak bersandar pada Tuhan. Tidak. Ya. Itu pemikiran yang salah, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika dia melakukannya, 2 hari kemudian saya tanya, sudah sembuh, sudah kering tuh. Saudara. Tuhan bisa memakai obat. Tetapi yang menyembuhkan siapa, saudara? Obat banyak. Tapi kalau Tuhan tidak memberkati, ya tidak mau sembuh. Walaupun saudara beli obat yang jutaan, ya saudara juga tidak akan sembuh. Tapi kalau Tuhan mau menyembuhkan saudara,
Obat generik saja Tuhan bisa pakai. Obat yang murah saja bisa pakai. Obat ramuan saja Tuhan bisa pakai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi memanggil ya para penatua jemaat, didoakan, dioles dengan minyak, ya. Boleh berobat, ya, boleh pergi ke dokter. Ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi di sini saudara yang dikasihi Tuhan, doa dengan iman. Jadi doa dengan iman itu doa yang walaupun saya masih sakit, saya percaya Tuhan bisa sembuhkan saya. Saudara percaya bahwa Tuhan berkuasa menyembuhkan segala penyakit saudara. Walaupun dokter sudah angkat tangan. Tapi Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan hal itu. Kita harus percaya, itu adalah iman. Bila saudara ada sakit, ya, atau saudara membantu orang yang sakit, saudara, harus ada iman. Doa yang dilandasi iman, ya, itu sangat besar kuasanya. Terus yang kedua, di sini ada mengenai dosa, saudara. Jadi kenapa Pak Yakobus ini menyuruh para penatua? Jadi kalau misalnya ada jemaat yang sakit karena dosa, itu akui dosanya. Jadi biasanya di dalam mengakui dosa itu ya, biasanya kalau hamba-hamba Tuhan yang berpengalaman gitu, dia hanya mengakui dosanya itu sebagian, saudara. Jadi dosa yang malu ya, yang dia sukai, dia seringkali sembunyikan. Itulah yang menyebabkan dia tidak sembuh, saudara. Atau sembuhnya itu tidak sepenuhnya. Jadi para penatua ya, hamba Tuhan, gembala sidang itu seharusnya saudara tidak usah malu kalau misalnya bilang ke saya, ya saya belum bisa mengampuni mertua saya, atau saya kesal sekali sama suami saya, atau saya benci sekali sama istri saya. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau ada dosa apa ya, itu mengakui kepada gembala sidang, saudara tidak usah malu. Ya. Karena kalau saudara menyembunyikan dosa itu, tidak diakui dengan sepenuhnya, atau saudara menyamarkannya, berdampak kepada saudara apa? Penyakitnya tidak bisa benar-benar sembuh. Atau malahan bisa tidak sembuh sama sekali. Ini bagian daripada iman, saudara. Kalau saudara mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan, itu bagian dari iman. Kalau saudara sampai terbaring sakit ya, kita berdoa dengan iman percaya kepada Tuhan, saudara bisa bangun. Saudara bisa mengalami kesembuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di sini dikatakan doa orang yang benar. Doa orang yang benar itu bukan berarti orang yang tidak ada salah. Doa orang yang benar itu, orang benar itu artinya orang yang kalau berbuat salah ya, dia sudah membereskannya kepada Tuhan. Bagaimana membereskannya? Kita akui kepada Tuhan. Tuhan, tadi saya sudah marah-marah, tadi saya sudah bohong, tadi saya memandang perempuan dengan berahi. Ya. Katakan kepada Tuhan, ya, saudara. Kalau kita sudah mengatakannya kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni dan menyucikan saudara orang benar. Ya. Walaupun saudara mungkin pernah mencuri, pernah korupsi, ya, pernah licik, pernah jahat sama orang, ketika saudara ya, mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan mengampuni, Tuhan menyucikan segala dosa kita, saudara orang benar. Kalau saudara sudah benar ya, berdoa, doanya ya sangat berkuasa. Pak Yakobus ada memberi contoh mengenai Nabi Elia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan.
doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Saudara dikasih Tuhan, saya mau memberikan satu cerita. Ya. Ada seorang suami, ya, dia membeli sepeda lipat, harganya 7,5 juta. Ya, terus dia supaya istrinya senang, istrinya suka makan durian, jadi dia beli durian. Durian itu biasanya harganya paling-paling 35. Tapi hari itu durian agak jarang, harganya 50. Tapi tukang durian ini bilang, ini durian yang enak, dijamin. Ya, sudah belilah, walaupun mahal ya, untuk istri tersayang. Jadi pertama-tama dia keluarin durian dulu. Ma, papa dapat durian nih. Wah, durian ini mahal lu, 50.000. Tapi durian ini bagus. Terus dikopeklah durian itu, dimakan. Ya, mereka makan berdua. Istrinya bilang, memang durian ini bagus. Uang tidak bohong ya. Wah, dia senang makan duriannya. Saudara suka makan durian? Tapi dengan mendengar cerita ini, saudara bisa merasakannya kan? Saudara dikasih Tuhan. Kemudian setelah durian habis, papanya ngeluarin dus lain. Loh, itu satu dus lagi apa? Papa tadi beli sepeda. Beli sepeda? Iya, beli sepeda, tapi sepedanya murah. 1,5 juta. Sepeda lipat loh, lagi obral. Saudara, ya, karena sudah ada durian nyangkut sini enak, jadi mau marah-marah ya sudahlah. Tidak jadi marahnya istrinya. Besoknya, ya, hari Jumat, pikiran suaminya Sabtu libur, dia mau try sepeda itu. Nah, waktu pagi-pagi kerja ya, terus Jumat siang itu datang temannya main sama istrinya sama anaknya. Terus dia bilang, wih, beli sepeda baru ya. Iya, sepeda baru. Kemarin dia beli 1,5 juta murah. Wih, murah sekali. Udah, saya beli aja 2,5 juta. Wah, istrinya bilang 2,5 juta ya. Wih, cuan nih, tiaw. Saudara, apa yang dilakukan? Ya, jual jangan ya. Akhirnya jual, saudara, 2,5 juta. Wah, dia senang sekali. Suaminya datang ya. Pak, saya cuan setiaw. Apa cuan setiaw? Sepeda dijual. Hah? Dijual 2,5 juta, untung 1 juta. Suaminya kelengar, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya harganya 7,5 juta, saudara. Tapi karena dia ingin supaya istrinya tidak marah, jadi dia berbohong. Saudara kasih. Mungkin saudara bisa tertawa ya. Kalau melihat orang lain salah, bisa ada kegembiraan. Tapi saya ingin memberitahukan melalui cerita ini satu hal, bahwa hati yang gembira adalah obat. Kalau saudara bisa seperti tadi tersenyum, ya, ada yang tersenyum tadi saya lihat, mata saya sudah lebih baik. Ya. Nah, yang tersenyum itu saudara lebih baik. Saudara yang sakit ya, 50% sudah tertolong. Yang berikutnya apa saudara? Yang berikutnya, bila ada dosa, ya, akui dosa itu dengan jujur. Saudara tidak usah malu kalau mengaku kesalahan kepada penatua, kepada gembala, saudara. Gembala itu harus bisa menyimpan rahasia itu dan menaruhnya ya di tempat yang aman. Yang berikut, saudara, kita harus berdoa sebagai doa yang berwujud dalam iman kepada Yesus berkuasa menyembuhkan. Yang berikut, saudara, kalau pakai obat, ya, pakai dokter, pakai operasi, itu jalan Tuhan juga yang Tuhan berikan bagi kita. Saya berharap saudara-saudara semua bisa lebih sehat,
Boleh saja ya kita mengalami sakit, tapi sakit itu bukan perkara yang sulit di hadapan Tuhan. Bahkan ketika kita dalam keadaan yang berat sekalipun ya, kita ingatlah bahwa hidup ini sementara, saudara. Kita akan sembuh selama-lamanya ketika kita berada di surga. Jadi kita tidak usah terlalu sedih, terlalu stres. Ya, Tuhan berkuasa. Hidup di dunia ini bisa saja sakit, tapi Tuhan berkuasa untuk menyembuhkannya. Tuhan berkuasa untuk menolong. Kalau tidak didapat di sini, kita akan mendapatkannya secara sempurna, yaitu ketika kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di surga. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau menyerahkan Tuhan, jemaat-jemaat, saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami pelajari hari ini, bisa membimbing, bisa menolong, supaya kami secara rohani bisa mengalami kebenaran, secara kejiwaan kami mengalami kedamaian, secara tubuh kami mendapatkan kesembuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan semua permohonan doa kami, ucapan syukur kami kepada dokter kami yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya ada sedikit pengumuman, yaitu pada hari Selasa kita ada belajar firman Tuhan ya, dan berdoa. Hari Rabu ada kaum pria ya. Rencananya saya mau ngajarin ya cara membuat mie ya, mie ayam ya. Jadi nanti ada praktek ya membuat mie ayam ya. Ya ini belajar keterampilan ya saudara-saudara. Saya kasih ekstra sedikit ya. Mie itu bisa kenyal ya, bisa sedang, bisa juga lembek ya. Nah, nanti itu akan dibahas bagaimana yang kenyal juga enak, yang sedang juga enak, yang lembek juga bisa enak. Kalau kita bisa membuat mie-nya untuk apa gitu saudara. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah dikumpulkan dan yang akan dikumpulkan. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk segala kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan, hasil jerih lelah mereka. Tuhan sucikan, kuduskan, pakai untuk perkembangan pekerjaan Tuhan, terutama di Tiban ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sangat membutuhkan pekerjaan, sangat membutuhkan uang. Tuhan, kasihani mereka. Tuhan bukakan jalan, bukakan pintu-pintu berkat bagi mereka, sehingga mereka mendapatkan sesuatu dari Tuhan sumber segala berkat. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami mau menyerahkan semua doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita tetap berdiri, saudara-saudara, pulanglah ke rumahmu masing-masing dan terimalah berkat-berkat dari Tuhan. Arahkan hatimu kepadanya, kiranya kasih karunia Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, pertolongan, Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk
Doa teduh, Tuhan memberkati.